Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala kalamahu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wal mukarramin. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam satu riwayat, seorang Yahudi datang kepada Khalifah Umar bin Khattab, lalu ia berkata, ada satu ayat yang telah diturunkan Allah kepada umat muslim. Andai kata ayat itu diturunkan kepada kami umat Yahudi, pasti kami akan merayakan pada hari diturunkannya. Umar radhiyallahu anhu berkata, ayat manakah yang Anda maksud? Yahudi itu menjawab, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Umar radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, sungguh saya mengetahui dengan pasti hari diturunkannya ayat tersebut. Diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepat pada hari Jumat, hari Arafah, yang menjadi hari raya bagi seluruh kaum muslimin di dunia tiap-tiap tahunnya. Said Sabiq mengangkat riwayat di atas dalam buku Anasirul Quwwah fil Islam. Ulama asal Mesir itu menulis bahwa berpegang teguh kepada hukum Islam adalah suatu keharusan yang penting. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin kesempurnaan hukum-hukum yang diberikan kepada kita umat Islam, serta menjadikannya sebagai cahaya dan petunjuk. Maka barang siapa yang menentangnya pasti akan sesat dan buta hatinya untuk selamanya. Menurut sahabat Ibnu Abbas, ayat tentang sempurnanya agama Islam berarti telah memberitakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin seluruhnya bahwa sudah sempurnalah ajaran Islam untuk mereka, sehingga mereka tidak memerlukan tambahan. Tuhan sudah mencukupkannya tanpa ada kekurangan buat selama-lamanya. Sebagaimana kita ketahui, Islam mengajarkan kebenaran dan tata nilai yang bersifat universal dan abadi, yang harus diyakini dan dihayati oleh setiap muslim dimanapun dia berada dan pada zaman kapanpun dia hidup. Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia. Namun untuk menyebarkan kebenaran Islam telah ditentukan jalannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu melalui dakwah, bukan dengan tekanan dan paksaan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dasar dan sumber utama ajaran Islam adalah syariat Allah yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui para rasulnya, membawa peraturan-peraturan
dan hukum yang harus dipatuhi oleh setiap muslim. Islam mengumpulkan kebenaran murni dari semua agama terdahulu dan merangkum semua pokok ajarannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh ia musuh nyata bagimu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan komitmen seorang muslim dalam mengamalkan Islam, Profesor Dr. Syekh Mahmud Shaltut, mantan rektor Universitas Al-Azhar Mesir, mengatakan bahwa setiap orang yang telah menerima Islam sebagai agamanya, maka ia wajib membentuk kehidupannya sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Ilmuwan Perancis yang kemudian mendapat hidayah memeluk agama Islam, yaitu Profesor Roger Graudi, dalam bukunya Proses del Islam, Janji-janji Islam, telah merintis pembuktian bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang diperlukan oleh umat manusia dan kelestarian manusia itu sendiri. Pengakuan syahadat tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala mengandung arti bahwa seseorang telah mengikatkan dirinya kepada Allah dan milla Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak pula bagi perempuan mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketentuan akan adanya baginya pilihan yang lain. Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang ingin mendalami esensi ajaran Islam perlu membuka Al-Quran dan menyimak isinya. Untuk itu, pengetahuan dan pemahaman terhadap isi Al-Quran sebagai sumber utama agama Islam yang diiringi dengan pengalamannya wajib hukumnya bagi setiap muslim. Dalam hal ini, keutamaan membaca atau tilawah Al-Quran bagi seorang muslim bukan hanya untuk mengharap pahala, tetapi lebih dari itu untuk mendapatkan petunjuk jalan yang benar. Sebagai pedoman hidup, manhaj al-hayah, kandungan isi Al-Quran memuat berbagai hal yang dibutuhkan untuk memecahkan dan mengatasi berbagai problem yang dihadapi umat manusia, baik persoalan pribadi, keluarga, maupun persoalan-persoalan masyarakat, bangsa dan dunia. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqi liyusabbital ladina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Yang artinya, katakanlah Ruhul Kudus atau Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Quran surat An-Nahl ayat 102. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam fungsinya sebagai petunjuk bagi umat manusia, Al-Quran adalah realitas pasif yang harus digerakkan oleh pribadi mukmin yang memahami dan mengamalkannya. Dengan kata lain, perlu adanya penyerapan dan pembudayaan nilai-nilai Qur'ani ke dalam kesadaran moral dan perilaku umat Islam. Hal itu dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan Al-Quran sebagai sarannya. Jika kita mengkaji sejarah pendidikan Al-Quran pada masa Nabi, sahabat dan tabi'in, ternyata
tidak sekedar menghasilkan pribadi-pribadi muslim yang fasih mengumandangkan bacaan Al-Quran dan menghafalkannya, tetapi pendidikan Al-Quran ketika itu melahirkan pribadi muslim yang memiliki pandangan hidup dan akhlak Qurani. Di samping itu, dengan Al-Quran mereka juga berhasil membangun kebudayaan dan peradaban Islam yang gemilang. Umat Islam di masa lalu mampu mengaktualisasikan Al-Quran bukan dalam syiar dan musabaqah membacanya, tetapi Al-Quran membumi dalam kehidupan umat sehari-hari, sehingga tidak ada jarak antara ajaran yang seharusnya dan kenyataan dalam kehidupan umat. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, di samping mempelajari Al-Quran, setiap muslim juga perlu mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelasan otentik atas pesan-pesan dalam Al-Quran. Dengan mempelajari Al-Quran dan sunnah akan diperoleh pengertian tentang Islam secara bulat dan utuh. Ini merupakan langkah yang penting untuk mencegah dan menangkal berbagai paham, aliran dan pemikiran keagamaan yang keliru dan seringkali menyesatkan kalangan muslim awam. Islam adalah agama yang mudah dipahami, mudah dipelajari dan mudah diamalkan. Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang mendunia karena Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah kepada seluruh umat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnata rasuli." Telah aku tinggalkan untuk kamu dua tuntunan. Apabila kamu teguh kepada keduanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Malik. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sejalan dengan sabda Rasulullah di atas, marilah kita mengaktualisasikan Al-Quran dan sunnah dengan menjalani hidup berpayung syariat, yaitu menyesuaikan sikap, perilaku dan tindakan dengan ajaran Islam itu. Seluruh gerak aktivitas pribadi dalam keluarga dan rumah tangga, aktivitas kerja, begitu juga dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, hendaklah mengacu pada tuntunan Islam. Dalam Islam tidak ada pemisah antara urusan ibadah dengan muamalah. Tuhan tidak hanya diingat dan disebut ketika beribadah, tapi juga dalam seluruh kehidupan yang dijalani. Seorang muslim haruslah membawa agamanya dari sajadah dan masjid ke jalan raya, ke tempat kerja atau ke pasar. Dengan demikian, kehidupan yang penuh petunjuk, rahmat dan berkah insyaallah akan kita peroleh di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Ya ayuhan nasu taqullah waf'alul khaira
wajtanibu 'anis sayyi'at innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima فأجيبوا الله عباد الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به الله هداكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين عامة اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمختلفة والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم